Tanggapan ya. Tanggapan dengkulmu poklek ngono. Ya kok macet. 2 tahun nganggur. Barang dingah kadol kabeh. Ngono rasa sambat. Ora sambat piye? Lho rasa sambat. Ora usah sambat, rasa sambat. Lho iki butuh mangan, urusane weteng lho weteng. Sing kena dampak pandemi iki ora seniman tok, kabeh kena dampake. Ora apa sambat barang. Pemerintah sudah mengupayakan piye ben sirna pandemi iki ben ilang piye carane. Mengupayakan kurang piyene aku kon vaksin melok vaksin atut aturan pemerintah atut loh. Iya tapi dituntut untuk apa iki produktif dan inovatif kreatif lho ngono. Omonganmu muluk-muluk iki dadi apa? Ya gak ngono teh rasa sambat. Ngono lho rasa sambat. Jeneng menungso ya tetep sambat. Seniman harus budidaya. 2 tahun wis budidaya. Adol sego goreng. Lagi buka. Ana jam malam kon tutup. Halo. Zamannya zaman digital. Loh. AQ-nya itu dipakai. Digital. AQ utek ndak wis. AQ barang. Malah ngutek-ngutekno. Wong ki berdoa. Wis nek babakan berdoa ora usah dikongkon. Ora usah sambat, wong sambat terus ae kok ngresula terus ae. Ya ngresula. Nyatane pemerintah sudah mengucurkan bantuan lho. Bantuan iku pira? Cukup nggo kebutuhan. Lah kemarin reno-reno kok uripmu di pola hidupnya dirubah ngono. Pola hidup dirubah. Wong mbok biasane mangan ping 3, mangan ping pisan ngono. Oh gak ngono teh kok ngresula kowe kok mangkel. Aja emosinan lho. Ora emosi aku. Gelis modern kowe malah kok kowe. Kenyataane ora manut protokol kesehatan kok. Ora manut pemerintah kok. Anut karo pemerintah aturan. Anut kon vaksin aku wis vaksin. Vaksin pisan. Kon vaksin neh. Butuhku aku ora wedi perkara penyakit gak. Ning anut entok aku pokoke. Nyatane ketok no. Apa? Ora nganggo masker. Iya. Kilo masker. Ngono ku tegese malah ora perkara masker iki malah aku mengi kok. Mengi piye? Ababku tak ambet dhewe kok. Ngene lho Mas. Malah kayak sapi dikemanai. Ora apa-apa, lah bojoku nganggo masker terus malah kaya Batman. Oh, kene ireng, kene putih, malah apik no. Ora ngono lho, kowe tek tutur aku lho, padha-padha seniman. Kowe tek tutur aku. Aku iki ora nuturi. Ngelingi nasibe kanca-kanca iki lho. 2 tahun, Nyil. Aja nyalahno pemerintah, pemerintah sudah berusaha. Lho ngono kae sah. Mbok yo dikeki kelonggaran. Dengan cara bagaimana? Solusine piye? Lho, yo dikeki kelonggaran pentas virtual termasuk kelonggaran wong seni. Ngene iki lho aku anggere nganggo masker, ababku mlebu neh. Baya dawe sing kawogan, dawe pemerintah dilaksanakno. Wis. Lah kowe dilarang berkerumun winginane malah jagongan bareng. Jenenge kajatan dayon toa. Ora nganggo masker. Umum kajatan dikepung wong 3 wong 5. Wong ancen tanggane akeh. Iki ora ana critane iki negara iki terusan apa iki membunuh rakyat iku ora ana critane. Lho, rakyat digo percobaan iku ora ana critane. Padha wae nek rambut gawe, nek dibuka-buka ora nyambut gawe ngancani saku Senin tok, ya kaliran modiar bongko. Mula dituntut yang kreatif, budidaya, berusaha. Wis ya Nyil. Kandhani mau kok. Lah kok bantuan barang ngono kuwi? Dudu golek bantuan, tanggo usaha. Usaha apa? Dodol sego goreng. Ya.
Iku nyewa empere Cina. Empere Cina tutup, aku lagi buka. Lho, buka urung kok enti wong ana wong tuku. Ana obraan jam malam. Lho, bobor anyil. Rugi pira nanyil? Lah oke. Batinku dhuwit bantuan tak odot-odot malah musna entek. Ya aku ora mbelani pemerintah iki ora ngono manut aturan. Ngono kok ngengkel. Gedhe murah gedhe. Lah apa? Bela. Ki lho, kementus. Kemaki tus. Kemaki. Ngene to. Iki permasalahan iki apa? Nek ana masalah dirembuk bareng-bareng aja tengah dalan tuwek padha tuweke. Ngenyek aku are. Iki lho wajahe nglumpuk ae lho. Perkarane apa? Ngenyek aku. Lho ngenyek piye? Wong ancen aku wong Jawa. Heeh. Nganggo kejawen ngene rak lumrah. Heeh. Takoki, ape tanggapan ning titik? Wis ngerti nek ditutup ya ana yaene kok takok tanggapan Lah kowe wae. tanggapan apa ora? Tanggapan apa ora? Tanggapan ning planet Mars. Perkarane apa? Hah? Perkarane apa? Lah mbarang dikek kelonggaran kok. Nuntut perkara Ora duwe. kelonggaran. Ora duwe peri kemanusiaan. Ya aja kaya ngono. Iki mung perkarane piye? Iku lho sambat terus ae. Angger apa ketemu aku mesti sambat perkara ora iso pentas ora iso main. Permasalahane Iya. kebijakan pemerintah yang dianggap belum nyampe ke masyarakat. Iya. Ngene, iki nek mbok udur gak ono kerampungan. Lah karepmu? Ngene, kebeneran dina iki arep dianakake dialog. Nah, iki dirawuhi panjenengane Bapak Muhammad Zain, Bapak Muhsin. Ana perwakilan saka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati. Iya. Panjenengane Bapak Hardi. Ana pelaku seni, tokoh pelawak kondang Pati, Bapak Konyek. Nah, iki engko rawuh ning kene, nek kowe arep takon takono. Timbang kowe udur, mending apa permasalahane takokno. Ya. Ngene, tak aturane rawuh. Takon bebas. Takon bebas. Barang. Kowe wani piye takon tenan? Ora usah takon nang gedang dibuka ya wis andang nyambut gawe. Monggo. Panjenenganipun Aja ngresula Bapak wae. Muhsin katuran rawuh. Monggo. Menika. Oke, di sebelah kanan saya ini para pendengar, pemirsa, para hadirin semuanya, ada narasumber kita Bapak Muhammad Zain ADV. Saya manggilnya Mas Zain. Beliau ini anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Mas Zain kabar baik ya? Alhamdulillah Mas Pras sehat. Siang-siang begini kita ketemu, biasanya kita ketemu di Semarang pagi, kali ini di Kabupaten Pati. Ini kota panjenengan nggih? Desa Mas ini. Oh desa. Desa di Pati nggih. Oh. Kelahiran Pati Mas. Kelahiran Pati. Alhamdulillah nggih. Mengungsi di Semarang kebanjiran. Oh gitu. Saya juga separuh Pati Mas. Ibu Orang saya tua ya, orang Mas? Pati. Oh ibunya. Nggih. Sehat ya Mas ya? Nggih, pangestu Alhamdulillah nggih. Ada juga Pak Hardi Jatmiko atau dipanggil Pak Jatmiko, Pak Jat ya. Beliau adalah Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Kabar baik Pak Jat? Baik sekali. Ya, ini kayaknya seger banget ini. Saya wis kemeringet dari tadi panjenengan kita seger terus. Begitu sampai terus minum teh 2 gelas tadi. Oh, 2 gelas Pak? Oh lah mulane. Suguhane Pak Markonye. Oke. Dilanjut paling ujung ini pelaku kesenian ketoprak Konyek Pati ya. Mas Susanto Markonye. Saya manggilnya Kang Konyek. Kabar baik Kang Konyek? Alhamdulillah sehat. Tadi ketemu brewokan kok sekarang hilang brewoknya? Mau pentas TV dikerok dulu Mas. Oh gitu. Saya belum tak cukur makanya saya pakai masker. Ya, nah Mas Zain ini kalau tadi kita menyimak obrolan para seniman ini yang ya mengeluh ini Pak di Utik ini duka-duka ya. Sampai nasi gorengnya belum laku, belum payu juga udah keburu ditutup. Ini kan berarti para seniman ini mungkin ada unek-unek yang ingin disampaikan. Tapi secara kebangsaan ini Mas Zain, sebenarnya kesenian tradisional ketoprak Pati ini ya, sebenarnya makna dan manfaatnya apa sih Mas Zain? Khususnya bagi masyarakat Pati loh. Iya Mas Pras dan semua yang hadir, baik dari TV, dari radio, dari teman-teman wartawan dan seluruh masyarakat Pati. Ini acara luar biasa ya Mas Pras ya. Acara apa ini?
ya ngobrol santai Mas Konyek dan teman-teman seniman Pati. Tadi sudah disebut satu persatu. Ini saya melihat wajahnya mulai seminar-seminar Mas. Mulai bersinar-sinar, ini ada aura positif. Jadi intinya gini Mas, alhamdulillah Pati ini kan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi kebudayaan yang luar biasa. Ya. Terutama ketoprak ya Mas Konyek ya. Nah ini karena ini beliau-beliau ini kan saya yakin kelihatan TikToknya tadi kok seperti ketoprakan semua itu karena sudah luar biasa, dan beliau-beliau ini sudah banyak menginspirasi dan sekaligus mensehatkan seluruh masyarakat Pati dan sekitarnya Mas, karena menghibur. Iya. Nah, dan Pati ini ketoprak memang luar biasa terkenal, banyak tokoh-tokoh seniman budayawan di Pati yang sejak zaman dulu sampai sekarang masih tetap eksis di seni tradisional ketoprak. Saya kira ini luar biasa, tetapi sekali lagi kondisinya ketoprak di Pati, dan saya kira bukan hanya ketoprak saja ya Mas, termasuk wayang, termasuk apa lagi Mas? Dangdut ya? Oh ya, mbak-mbak juga yang di sana itu juga seniman-seniman semua, ketoprak, kemudian Pati ada tayub juga ya Mas ya? Tayub, kemudian kalau wayang, kulit, macam-macam Mas, itu adalah semuanya adalah bagian dari kekayaan budaya bangsa ini, terutama masyarakat Jawa Tengah, wabil khusus lagi masyarakat Pati yang memang harus terus kita uri-uri bersama-sama, meskipun semakin banyaknya, maraknya kesenian atau budaya barat, budaya asing, atau kesenian dari mana-mana dan sebagainya. Kita sebagai warga negara dan masyarakat yang berbudaya yang tidak bisa meninggalkan warisan leluhur, kami sangat berterima kasih kepada beliau-beliau ini, para seniman yang tetap konsisten untuk terus hadir mendampingi masyarakat, menghibur masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan budaya atau kesenian ketoprak atau apalah ini yang jelas ini warisan leluhur yang terus diamalkan oleh beliau-beliau. Nah, tema kita di Prime Topic ini kan nguri-uri kesenian tradisional ketoprak khas Pati. Kalau kekhasan Pati itu apa menurut panjenengan Mas Hen? Beliau-beliau nanti yang tahu Mas, tapi waktu saya kecil itu ya namanya ketoprak itu kalau ada woro-woro ketoprak itu Mas Konyek ya. Anak-anak kecil datang kemudian disambut dengan tari gambyong gitu ya. Betul ya Mas ya? Ada serimpi gitu, wah mulai engko bengi sithik ana dagelane. Nah ini beliau-beliau ini yang saya tonton di bawah panggung. Iya kadang-kadang saya dibalangi kacang. Ya ini, itu hidup hiburan masyarakat yang tidak tergantikan sebetulnya saat ini. Ketika seniman-seniman ini masih diberikan ruang untuk tampil, untuk aktif ya menghibur masyarakat. Ketoprak tidak ada di negara lain dan bahkan ketoprak hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Dan pusat ketoprak itu ya di Pati ini dan daerah Mataraman Mas ya, Jogja, Solo, daerah barat itu enggak ada. Daerah ini Jawa Tengah aja timur ya, Pati ini termasuk paling banyak. Dulu ada ceritanya teman-teman saya banyak yang juga artis ketoprak itu. Dulu ada apa ya? Ngesti Pandowo, ada lagi Sri Kencono, banyak itu daerah Bakaran, daerah Bunga Serjo tempat saya itu juga ada ketopraknya gitu Mas. Dan ini harus diuri-uri dan ini punya kader-kader juga beliau-beliau ini yang siap untuk tampil ke publik kembali, menghibur masyarakat Pati, mengedukasi masyarakat Pati melalui kebudayaan. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Jatmiko, saya ke Kang Kunyi. Kembali pertanyaan saya ke Mas Hen tadi, kekhasan dari ketoprak Pati itu apa Mas? Ya, terima kasih. Kami sebagai selaku pelaku seni, yang notabene mungkin saya dari SMP sudah mencintai berkesenian, khususnya ketoprak, dan saya bagian daripada sajian penampilan komedi atau pelawak. Kekhasan ketoprak Pati itu sebetulnya semua ketoprak saya kira sama. Mulai dari Yogyakarta, Solo dan yang lain sebagainya. Cuma sekarang ketoprak itu bagi saya bergeser. Bagi saya bergeser. Tapi jangan menyalahkan pelaku seni atau pelaku ketopraknya karena pergeseran itu. Karena suatu peradaban harus merubah sistem karena pemain-pemain ini butuh hidup.
Pemain-pemain ini butuh menafkahi kehidupan keluarga. Maka kalau dulu ketoprak yang disajikan Pak Yen tadi keluar gamyong dengan demikian, etika, estetika, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh, bahkan sampai cerita pun masih sangat-sangat lugu dan masih sangat runtut. Tapi untuk periode yang jenengan kok iso serius tenanan nih? materi ini serius niki. Iya. Kayak guru mulang. Oke, kayak guru. Materi ini serius. Nggih. Lah sekarang bergeser karena butuh kehidupan hingga akhirnya sudah dimodifikasi. Ya. Ada sisipan musik, ada sisipan apa? Hanya pasar rakyat ini semoga masih tetap mencintai dengan pertahanan seniman-seniman ini bisa hidup seperti gitu, Mas, kira-kira. Oh, jadi kalau ketoprak konyek pati ini terus ketoprak yang seperti apa, Kang? Sebetulnya konyek pati itu dulu ketoprak ternama di Kabupaten Pati. Oh, tapi ketika prosesnya rubah karena mungkin idealis saya, karena saya mempertahankan etika budaya dan estetika budaya hingga akhirnya bukan kok saya tinggalkan, cuma saya turun dari peredaran dari ketoprak, cukup saya hanya membintangi saja. Sampai saat ini cukup saya membintangi saja. Yang jelas untuk klub, untuk grup sementara saya tinggalkan. Karena kembali tadi mungkin yang namanya seniman itu bolehlah ya, ada yang idealis, ada juga yang hanya memang semata membutuhkan kehidupan. Tapi nilai-nilai berkeseniannya ini harus runtut. Itu yang kami maksudkan. Baik, paham saya, Kang Konye. Ya, semoga para pendengar juga pemirsa memahami ini semuanya. Baik. Nah, Pak Jat, saya pengen tahu juga bagaimana dinas ini menempatkan kesenian ketoprak di Kabupaten Pati ini, Pak. Terima kasih. Ya, terhormat pemirsa dan pendengar, Bapak Ibu semua yang rawuh di pendopo sini. Begini Mas, jadi kalau kita bicara budaya di Pati khususnya, ini memang seni ketoprak itu sudah tidak asing lagi. Bahkan saya seperti Pak Yen tadi, karena tonggo desa ini, jadi sejak kecil ya tontonannya ketoprak itu. Dari ketoprak, namun bergeser, nilai-nilainya bergeser. Memang ya harus seperti itu karena tuntutan budaya. Memang harus seperti itu karena kita intinya hiburan ketoprak itu, Pak. Tapi pada kenyataannya kan bergeser nilainya. Ya. Ada nilai edukasi, nilai pendidikannya. Kemudian ketambah lagi unsur penting, unsur nilai dakwah. Nah inilah fungsi ketoprak sekarang menjadi beberapa hal yang dibutuhkan masyarakat. Mana yang peluang hiburannya menarik, lebih bagus mesti akan dilakukan. Ketoprak ini, kalau ketoprak Pati ini kan tersebutnya ketoprak pesisir. Nggih Pak Kunci nggih. Dari penggeseran nilai dari dulu ketoprak Mataram yang di sebelah sini. Jadi terasa beda di Pati atau di ketoprak pesisir dengan Mataraman gimana? Karena di sana itu perubahan busana terutama yang nampak, Pak. Ya. Kalau di sana itu ketoprak masih biasa-biasa penampilannya, tapi kalau di Pati pesisir dan seterusnya itu kalau raja ya seperti raja pakaiannya. Ya. Harus duduknya juga kadang seperti raja, bicaranya walaupun kalau di dalam balik layar ada jenggung-jenggungan, tapi pada saat tampil kan dihargai betul. Salah satu keistimewaan ketoprak di Pati itulah pakaiannya pun bagus-bagus sehingga membuat daya tarik tersendiri. Kemudian untuk masalah rekomendasi untuk izin berkarya, katakanlah pentas terbuka. Memang ketoprak ini sampai saat ini diizinkan, tapi kalau di gedung dengan protokol kesehatan. Namun di Pati kan gedung keseniannya bisa dikatakan tidak ada, walaupun ada gedung kesenian di sebelah Joyokusumo itu. Tapi itu kan kalau kita pentas di sana juga jadi pentas terbuka. Ngontrolnya susah. Sementara prokesnya tidak nyaman. Jadi mohon bersabar lagi. Bersabar lagi Pak Konyek CS. Nek cara kasar mau dawa ususe ora apa-apa niku.
Lah, Ya Mas Konyek ini yang bisa. oke. Lah, Mas Konyek CS loh ya, bukan saya. pokoknya pesan saya sabar sebentar. Ya kami selama ini memang tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi surat keterangan untuk pentas. Sehingga di Pati pun dimanapun ada pentas terbuka pasti terselenggara dengan diam-diam. Jadi walaupun kita tahu kadang ya tapi apa boleh buat, memang itu terpaksa harus dilakukan karena selama nyaman dan tidak ada masalah ya kami menutup mata. Tapi kalau memang itu menjadikan masalah kan menjadi tanggung jawab kami kalau kami mengizinkan. Iya. Inilah dilematis. Siapa yang berani menjamin kalau ada pentas terbuka itu tidak ada sesuatu? Nah mudah-mudahan saja apa ini isu Omikron ini mangke kados kula omong wingi kados pilek mawon. Oh, iya. Jadi bisa kita bawa berdampingan dengan kita, tidur kita pilek ya nyaman, tidak masalah, penyakit biasa. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi harapan kami pun tidak mau kesenian tradisional ini kok saat ini seakan-akan kena dampak yang paling serius, Pak. Sehingga kami pun kemarin mengadakan gerakan seniman masuk sekolah di Dinas Pendidikan itu lewatnya virtual. Wong tuane sing do teko ora iso nonton. Ya ada yang protes karena di dalam gedung dikemuli gedungnya hanya bisa dilihat dari HP atau TV yang Android ya. Ya, inilah jadi tapi dari sana kita ambil hikmahnya, kita ambil maknanya. Dengan begitu kita semua mau tidak mau belajar untuk IT. Iya. Gitu. Iya. Ya ada hikmahnya. Pripun, Mbak? Ya, gini, menanggapi saja, Pak. Ya, memang sesuatu mungkin mudah diucapkan, tapi belum tentu mudah kita jalankan, kan begitu, ya. Iya. Saat ini sebetulnya pripun nggih? Seniman itu untuk bertahan hidup ketika jalan kehidupannya macet atau buntu kan tidak semudah membalikkan tangan begitu saja untuk mendapatkan satu pertolongan di dalam mempertahankan kehidupannya. Ya. Karena seniman itu anggapan kula itu kayak rojo. Jadi wis terlatih sudah terbiasa dia dengan kehidupan seperti itu, begitu kena dampak jebret akhirnya oleng. Nah ini yang saya pelajari, termasuk saya sendiri 2 tahun berjalan dengan tersyok-syok tani itu diguyu Pak Yen saya. Nandur gedangnya wah metu akeh didol ora payu. Resiko. Nandur kencur bibitnya 1 kilo 25.000 ketika panen hanya payu terjual 8.000. Ini kan tidak semudah itu. Upaya kita sebetulnya sudah sangat maksimal. Maka ketika teman-teman seni yang lain menjerit itu saya tidak menyalahkan. Intinya seperti itu. Terus kembali dampak positif dan dampak negatif. Virtual juga bagus. Tujuan pemerintah memang untuk memberikan satu pelayanan seniman biar seniman bisa eksis, nggak Pak? Iya, Pak. Tapi seniman yang mana? Ini pertanyaannya. Seniman yang mana? Seniman itu kalau didata dengan data yang lengkap di Pati itu jutaan manusia, tidak hanya 1, 2 sampai ratusan manusia. Apakah mencukupi dengan adanya virtual yang digilir oleh Dinas Kebudayaan itu satu persatu kebagian? Belum. Saya sendiri merasakan sebagai tokoh seni belum pernah tersentuh selama 2 tahun ini. Nah, begitulah kira-kira. Ini buatan loh Pak. Ini kalau sentuh, Mon. Iki ora protes itu kira-kira begitu. Data sumber data ini kan harus jelas. Artinya kalau jelas bagaimana memprioritaskan rekan-rekan seni yang lain. Ya. Rekan-rekan seni sing kaya Pak Utik ini sing nasibe delok raine wis yuk. Nah, beda kalih kaya kula ngene wanyen wong Rondok Jaya duwe dhuwit ya wis biasa. Kumpulane karo DPR. Ini nak roh nasibe sing modal ngene iki lho roh raine tok wis kudu pilek. Kayaknya masih mikir kok dasaranku sego goreng urung tak cepake. Lah iya, lah itulah upaya yang kita lakukan selama ini seperti itu. Ya. Bukan artinya kita menolak atau tidak suka dengan program pemerintah, tetap kita mengikuti wong kita warga negara yang baik. Cuma solusinya, ya itu yang kita ambil. Solusinya itu loh Pak Yen. Ya kita cari solusinya. Ya.
Kita rembug bareng, duduk bareng ini cari solusi nih. Piye supayane seni tradisi ini bisa bertahan. Ada pepatah mengatakan asor luhuring bangsa iku gumantung marang budaya. Kalau budaya ini hilang, budaya ini sirna, apa yang akan terjadi? Negara ini tidak punya pamor ketika budaya ini hilang. Gitu. Baik. Mas In, ini tadi unek-uneknya Kang Kunyit sudah tersampaikan. Butuh solusi Mas In. Nah kalau menurut panjenengan solusi seperti apa yang bisa ditempuh bersama-sama baik legislatif maupun eksekutif? Terima kasih Mas Pres. Solusi sudah banyak sebetulnya yang ditawarkan oleh masyarakat, terutama para pelaku kesenian. Dan sesungguhnya alhamdulillah trennya terakhir ini kan sudah semakin membaik gitu loh Mas. Artinya ruang publik sudah mulai dibuka pelan-pelan dan ini kita patut bersyukur gitu. Tetapi memang sekali lagi tidak semuanya harus terkomunikasikan. Kadang-kadang nyun sewu para seniman titik-titik izin. Nggih Mas Konye? Nek kakean izin sapa wae jenengan tidak pundi izin kalih garwane napa angsal ngoten. Kadang-kadang sok kadang lakoni tapi tetap protokol kesehatan ngoten nggih Pak nggih. Acara cili-cili izin mesti ra diizini. Soalnya nek ana apa-apa mesti sing kena beliau. Nah, itu maksud saya begitu loh Pak. Paham toh maksud kula toh? Nah, jenengan butuh dahar, butuh makan, butuh masa depan keluarga. Berarti kalau bisa ndak usah terlalu banyak kayak Bani Israil. Kakean takon. Ini loh Pak Jen, ini sampean tak tangkap loh. Ya, berarti kalau ada kegiatan saya tidak perlu izin loh. Loh, tidak semuanya. Tadi kan kadang-kadang ada hal yang harus kita perhatikan soal tanpa kontrol kadang-kadang gitu loh Mas. Geden-gedenon bahkan diviralkan gitu. Nah, ini kan soal lebih kepada bagaimana kita mampu mengekspresikan budaya ketoprak dan kesenian yang lain ini. Kalau kemarin kan solusinya blended, solusinya hybrid. Ada yang virtual, sebagian mengundang tamu. Kalau misalnya ada mantenan kita kecil-kecilan undang kan tidak ada masalah gitu. Dan kalau bicara soal solusi Mas, hampir semua kabupaten kota hari ini sudah memberikan solusi gitu. Kayak di Blora, saya kemarin manggung bareng sama Mas Ucil. Ya ketoprak sekarang itu kan tadi disebut sudah tidak runtut lagi. Wong saiki dagelane jare wis kalah lucu karo sing bagian guling-guling Mas. Bagian loncat-loncat itu kayak gitu. Jadi wis tekone bengi, wis sing lucu-lucu wis bagian ki wis bagian salto-salto sudah lucu. Akhirnya dagelane kari ditinggal ngocah cilik-cilik. Nah, maksud saya begini, solusi sudah banyak sebetulnya. Tinggal ada komitmen saya kira antara antara seniman atau sing nyambut gawe Mas. Sing nyambut gawe itu ada komitmen. Siap kita protokol kesehatan misalnya. Apa buktinya? No ngarep omah no kalen. Nah, do cuci tangan sih. Enggak maksud saya begitu ya, disiapkan itu. Nanti pakai prokes gitu ya Pak Arti ya. Jadi kan ya wedi Pak Arti ini wedi juga. Saya kalau rekomendasi nanti tiba-tiba nanti terjadi klaster. Nah, enggak selesai-selesai kayak begitu. Kalau di sekolah kan sama juga Pak Arti ini. Ancamannya selalu terus, anak-anak nanti kalau masa sekolah nanti dia khawatirkan jadi klaster. Lah sekolah itu sudah klaster kok Mas. Kalau nggak ada klaster nggak ada sekolah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya, maksudnya gitu. Nah, kita ingin teman-teman ini jangan sampai terus ini jadi beban gitu. Lakukan sesuatu yang kira-kira panjenengan sudah tahu. Saya akan siap untuk dengan segala risiko dan kami akan mematuhi protokol kesehatan. Gitu. Ning soal izin, delok situasi Mas. Nek pas yo izin, nek ra pas yo. Yo cilik-cilikan kok izin kok malah sing diizini wedi. Kadang-kadang nyun sewu ya di beberapa daerah itu aku ngono kegiatan kayak gini Pak Kai aku wedi nek ra ngijini mending aku lunga. Sing ngijini ki lunga Mas. Akhirnya tetap jalan. Jadi kalau ada apa-apa ya enggak ada apa-apa karena enggak ada apa-apa. Apa-apa dan tidak ada apa-apa itu kan tergantung ada swab antigen atau tidak. Kalau enggak ada antigen kan enggak ada gitu loh. Ini di publik juga tahu enggak apa-apa. Bagi saya ya, prinsip saya solusinya sampai kapanpun tidak ada kepastian kalau seperti ini terus. Apalagi kemarin ada varian Delta, varian Ihu, varian Omikron, varian apalagi nggak selesai. Bahasanya beliau Pak Presiden kan sepakat saya. Kita harus hidup berdampingan dengan virus. Virus itu semakin banyak bermutasi. Katanya menurut ahli kesehatan, ahli virus itu semakin tidak kuat. Katanya begitu. Tapi kan ya mudah-mudahan ya namanya semua orang kan berharap kita tidak kena virus. Amin. Tidak punya penyakit dan kita juga berharap virus ini seperti flu biasa sehingga ada obatnya. Mengajarkan kepada anak di dalam sekolah tidak hanya bisa diajarkan bagaimana cara berpentas, semua bisa. Tapi yang perlu dipahami adalah dasar-dasar berkesenian yang benar. Atau seniman khususnya ketoprak itu di balik layar itu mengandung makna apa? Yang saya tangkap saat ini adalah pementasan GSMS masih nuwun sewu tidak mengkritisi,
Cuma bagi saya kurang condong karena anak-anak ceritanya bukan cerita yang mengedukasi anak-anak. Suatu contoh, lakon cerita Kebo Marcuet, seorang anak untuk berdandan hamil. Nah ini kan secara edukasi tidak benar. Anak-anak ya harus cerita anak-anak karena hanya bagaimana cara mengajari bermain ketoprak. Ceritanya harus anak-anak yang mengandung unsur-unsur edukasi. Yang saya lihat, yang kemarin saya tangkap, Taman Sari Emban ya padha karo ketoprak tanggapane wong daplok, wong tuwek. Mereka joget dan dutan disawer karo mboke jeh sing tak roi. Lu ini kan malah dilema. Tidak membuat anak-anak ini kalau kedoktrin ini menjadi seniman yang seperti itu, seniman yang seperti yang semula, ini bahaya. Ketika nanti generasi kita yang akan datang jiplake karo wong sing keliru, ini yang salah. Harusnya bukan begitu. GSMS nuwun sewu bukan kita mendoktrin tapi begini, minimal diajarkan sekian persen fragmentasi, sekian persen dialog seperti ini yang mengajarkan tentang dasar-dasar berketoprak. Suatu contoh, nyembah dojo, nyembah grono, melaku, ngapurancang, boso terhadap yang dibasani, itu semua diajarkan biar anak tidak hanya bermain tapi tahu karakter dan makna yang ia sampaikan. Gitu Pak, kira-kira saya. Ngene lho seneng aku. Gelem sithik-sithik mah itu seneng aku. Saestu remen. Niku ngano Pak, proses sedanten niku. Terus ke anak-anak iku nek didalangi skenario ngene-ngene angel. Nah nek dene roh sing didelok sing apa. Nah dadi proses mun. Saya akomodasi. Jadi semua itu butuh suatu proses. Matur nuwun. Sutradarane barang dikandani. Nggih, Pak. Niki termasuk piyambak emang kene anu sutradarane. Ya, monggo yang mau kasih pendapat, komentar Pak Pujo Rahayu dulu. Saya persilakan Pak Pujo. Ya, monggo Pak Pujo. Mic-nya ada di situ? Hadir. Atau seniman-seniman dulu. Nggih, monggo. Kang Konyek mau menawi. Monggo Mas Patih-patih niki nggih. Ya, terima kasih. Yang akan saya pertanyakan tentang melestarikan kebudayaan dan kesenian. Saya salut kepada pemerintah Pati yang sudah memupuk secara enggak langsung mencari generasi penerus tentang ketoprak. Itu luar biasa. Tapi ketoprak itu berkaitan atau identik dengan penanggap. Pertanyaan saya Pak, bagaimana untuk melestarikan penanggap itu? Melestarikan penanggap itu. Wah ini abot ini. Iya ini penting ini pertanyaan saya masalah tadi gini, mestinya Pak, Mas. Kalau pentas sebelum pandemi, ketoprak kalau pentas itu cerita belum rampung, belum selesai, sudah tinggal penonton. Baru dangdutan taman enggak ada penonton. Terus gimana? Padahal itu tontonan menjadi tuntunan. Kok enggak aperti. Bagaimana kita mengembalikan image-nya masyarakat supaya benar-benar ingin tahu bagaimana ya endingnya cerita ini. Itu kok gak ada itu. Ya. Saya khawatir Pak. Nah, saking lamanya nggak ada pentas, engkau jangan-jangan publik itu atau masyarakat lupa dengan kesenian ketoprak sampai ada ditakut-takuti sehingga paranoid masyarakat ya, takut kalau nanggep ketoprak tentang perizinan, tentang nanti tentang ada aparat yang datang dengan aku khawatir. Terus nggak ada yang penanggap bagaimana? Itu perlu dilestarikan, Pak. Betul. Bagaimana melestarikan penanggap ini? Apa perlu tak panjeri sik sing nanggap kuwi? Jadi ketoprak sing manjeri penanggap ngono. Ben gak. Ya, terima kasih, Pak. Nggih, atur nuwun Pak Dekonye. Monggo. Pak Dekote, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat padat yang kami tanyakan kepada beliaunya, Bapak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kapan akan dibukanya untuk kembali kita bisa pentas dengan leluasa? Itu yang kami tunggu-tunggu agar senantiasa cepat ataupun lambatnya kita tahu. Sebab apa? Wis entek Pak, wis gak ono sing didol. Itu aja, makasih. Ya, turun. Nggih. Mas Toto. Nggih. Jenengan adol napa, Pak?
mobil, sepeda motor, tambak. Kelas toh ya Allah. Nggih. Nggih. Aja-aja wajane ya didol nih Bang. Hampir saja Pak. Hampir saja, Hampir nggih. saja. Nggih, nggih, Ini nggih. tinggal yang melekat saja Pak. Nggih, monggo Mas Toto. Nggih. Di masa pandemi ini saya pribadi yakin, sudah yakin, yakin-yakinnya bahwa pemerintah tidak tinggal diam untuk bagaimana melestarikan seni tradisi khususnya ketoprak itu sudah dilakukan dengan virtual dan lain sebagainya. Cuman kalau menanggapi masalah ini tadi harapan saya cuman secepatnya ada solusi agar kami bisa bekerja lagi. Itu tentang kondisi seni yang sekarang terjadi di Pati khususnya tidak bisa beraktivitas. Karena begini, kami selaku pekerja seni ini bukan hanya melestarikan saja, tapi seni itu sebagai ladang, sebagai mata pencarian. Jadi kalau pelestarian saya sudah yakin ada virtual Pak ya, ada virtual, ada gerakan sekolah Mas tadi itu. Tapi yang kami harapkan untuk secepatnya kami bisa bekerja lagi. Yang kedua tentang itu tadi nyambung masalah Mas Konyek. Kekasan ketoprak Pati tadi sudah didawuhaken Pak Hardi bahwa memang di Pati ini beda. Garapannya Pati ketoprak pesisir itu beda. Ya. Kalau Mataraman seperti Widayat Marsidah, seperti Pak cara ngetopraknya. Kalau di pesisir itu geberakannya Pak. Jadi bentuk pentasnya sudah beda. Apalagi dengan Jawa Timuran. Ya. Itu beda lagi. Nah, memang yang bertahan tinggal di Pati dan sedikit di Rembang, memang. Tapi sekarang saya tidak bisa bicara karena memang sudah 2 tahun kita berhenti. Cuman harapan saya Pak, yang saya lakukan, yang saya tahu sehubungan dengan tadi ada perubahan-perubahan, kemunduran-kemunduran penyajian pentas. Saya berharap kepada beliau yang di dinas itu memberikan apa ya semacam fasilitas-fasilitas untuk edukasi kepada senimannya, bagaimana supaya seniman ketoprak itu agar tidak liar gitu, liar dalam arti penyajiannya. Saat sekarang ini penuh bergeser. Jadi satu hal bahwa ketoprak itu tontonan yang menjadi tuntunan. Maka misi yang harus kita jalankan itu bagaimana kita mensosialisasikan tentang budi pakerti kepada penonton. Yang itu yang sekarang hilang. Oke, Nah, berharap dinas yang terkait ini bagaimana untuk ini bisa kembali gitu loh Pak. Yang sekarang hilang. Mungkin saya tidak perlu menceritakan detailnya gitu nggih. Ngaten Pak, nggih. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mas Toto. Oke, sudah ada 3 penanya. Pak Pujo nanti aja ya. Nggih, segmen berikutnya ya, biar beliau-beliau ini ditanggapi. Mas En, Pak Jatmiko, Kang Konyek, silakan. Nggih, yang pertama yang harus diingat bahwa kesenian itu adalah atau kebudayaan atau kesenian itu adalah tontonan. Dan ini sesuatu yang harus inovatif. Saya kira dari teman-teman seniman budayawan sangat paham. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini, meskipun tetap harus memegang teguh nilai-nilai dasar dari kebudayaan itu sendiri yang Mas Konyek tadi sebutkan tadi. Ada unsur hiburan, ada unsur edukasi. Kalau tadi Pak Budi sampaikan, Pak Hardi, ada sisi dakwahnya. Memang betul harus kita akui Mas Konyek. Kalau kita terpaku kepada sejarah, dulu ada babat alas Kota Pati, ada cerita Saridin dari pagi sampai sore saya dengerin di belakang rumah, ada Stistelke cerita Saridin ketoprak, itu dulu. Kemudian dan macam-macam, kalau itu terus yang dijadikan sebagai pakem, saya yakin masyarakat akan meninggalkan itu. Betul. Keluarnya Mas Konyek tadi, orang undangnya ngelakoni podo, wingi wis nokono neh podo. Jenengan juga nggak bisa inovatif karena terlalu padatnya undangan, bisa jadi kan? Nah oleh karena itu, tantangan kita semua, pertama dari seniman, ini juga harus mampu menginovasi itu. Sepakat ada sisi edukatif, ada sisi dakwah, ada sisi pemberian sejarah, dan tentunya semua harus dikemas dalam bentuk pakem-pakem etika tadi yang disampaikan tadi. Ada budaya, ada kultur yang tetap harus diturunkan dari seniman-seniman senior kepada anak-anak. Mumpung di Pati ini
mulai di tingkat pendidikan dasar, SD, SMP Ya. sudah mulai marak. Marak. Nah kemarin itu mungkin karena nggak ada yang banyak mengintimidasi. Saya sepakat Pak, misalnya ini juga menjadi muatan lokal. Ketoprak ini antik, kalau bisa menjadi muatan lokal kebudayaan Pati dan itu masuk di kompetensi dasar pembelajaran di sekolah-sekolah, luar biasa Pak. Jadi anak-anak tidak asal manggung, pakai baju, maaf ya kadang Ya. pakai baju Ya. dia cowok pakai cewek. Ya. Itu nggak ada pakem itu di ketoprak. Setahu saya nggak ada. Nggak ada. Soal wedaan dan macam-macam itu biasa karena itu bagian dari seni gitu. Tapi kalau merubah jenis dan kemudian sawer oleh ibunya kepada anaknya, nanti dipahami nanti kalau tampil, Bu, Pak, kok nggak ada yang nyawer gitu. Ya. Nah, ini semua adalah edukasi yang harus dididik sejak dari awal. Saya sepakat Pati menjadi salah satu kabupaten budaya dan ketoprak menjadi kekuatan kebudayaan Pati, masuk juga di bagian dari kompetensi dasar yang harus diajarkan di muatan lokal di pendidikan dasar menengah. Contoh ini. Jadi yang pertama tadi soal inovasi, Mas Konyil dan teman-teman, mau tidak mau Mas ini nggak mungkin Mas Konyil Ya. akan cerita itu terus. Ya, gini saya ini sedikit. Intinya di situ ya Mas ya. Oke, ini saya sambung Mbak Sen. Sebetulnya Pati sampai begini itu yang salah saya. Iya, yang salah saya. Karena saya adalah yang dulu merintis satu buah inovasi. Ketoprak saya kasih campur sari itu dulu berawal dari saya. Gambyong saya kolaborasi dengan ini sebetulnya saya. Tapi saya membuat itu tidak vulgar seperti yang zaman sekarang ini. Ya, campur sari yang berbau gamelan kita terapkan dalam sisi hiburannya saja dengan durasi sekian. Tapi sekarang tidak. Momok ketoprak adalah yang digemari adalah yang dangdutnya, bukan ketopraknya. Itu tadi. Saat ini dagelan kalah karo tukang keprok. Betul itu Pak. Nah, dangdutnya dan Nah, jempalian dan itu Mas. tukang keproknya itu Dagelannya sekarang. harus ditinggal, apalagi Dagelan. lakoni. Nah, apalagi kok Ceritanya udah hilang. Dagelan keluar kok jam 2, ya tinggal kursi yang nonton. Nah, Ya. kan gitu. Baik, Gitu, oke. Tadi sudah Mas Sen, Kang Konye juga sudah, sekarang Pak Jatmiko. Saya persilakan Pak. Terima kasih. Langsung saja Bapak, jadi Dinas Pendidikan kalau ditanya, terutama bidang kebudayaan, kapan nih mulai pentas? Nah iso sak cepete. Jawabannya kados manai panjenengan sama saja Pak. Jadi seperti kita bicara antara ayam dan telur. Jadi bingung iki. Sok apan, dhisik endi? Ya, jadi nek dianggarke negara semua penganggaran tahun ini masih dinyatakan semua virtual atau dalam prokes. Lah prokes ini level berapa itu nanti yang bisa kita menentukan. Kalau Pati segera nyaman, ini ada proses pembelajaran di sekolah nanti juga tidak terjadi apa-apa. Saya yakin kok kemungkinan instruksi dari pemerintah daerah untuk kami memberi izin kok bisa jalan Pak. Jadi kita berdoa sama-sama, semoga lekas beres. Baik, lanjut lagi prime topik kita. Setelah tadi para narasumber sudah merespon pertanyaan dari para seniman kita, seniman Kabupaten Pati. Saya berikan lagi kesempatan untuk pengamat kita ini, Pak Pujo Rahayu, untuk menyampaikan tanggapannya. Saya salut memberi apresiasi dengan forum ini. Apalagi terjadi dialog antara wakil panjenengan di DPRD provinsi langsung disaksikan oleh media, jadi ada saksinya. Apalagi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah mengutarakan. Hanya saja pandemi ini kan ibarat penyakit itu kalau datang itu kan cepat, ekspres, kilat. Tapi perginya itu lamban, lama. Nah ini persoalannya kan memang begitu. Tapi apapun masuk ke wisata Sendang Sani itu sudah menggeliat. Ya sudah menggeliat. Jadi pelan-pelan tapi pasti. Nah, saya mengamati tadi dialog berkesenian, berbudaya. Memang kebudayaan itu kalau tidak kita yang nguri-nguri, kalau tidak kita yang memelihara, merawat, siapa lagi? Soal perkembangan zaman pasti. Ya, jadi ketika dagelan panjenengan disandingkan dengan mbak-mbak penyanyi dangdut, secara umum ya milih melihat dia daripada ngelihat panjenengan, kira-kira kan begitu. Jadi kalau mbak-mbak yang keluar itu kan lebih menarik. Ini guyonannya kan begitu. Jadi begini, budaya kita kaitkan dengan Pancasila, Pak Sen. Jadi berbudaya kita sudah sepakat
bahwa budaya itu akan mempengaruhi bahwa kita bangsa Indonesia itu semua bertuhan. Semua bertuhan. Itu yang perlu. Dan dilandasi dari budaya. Terus yang kedua, ketika kita berbudaya, kita akan ngewong-kewong, memanusiakan manusia yang adil dan beradab. Nah, jadi kalau berbudaya, kebudayaan itu saya yakin itu mengajarkan, tadi sudah diterangkan, pasti akan adil dan beradab. Dan itu sekaligus mempersatukan. Cuma sekarang masalahnya karena pandemi dibatasi dan sebagainya dan sebagainya. Kapan pentasnya? Pak Hadijat itu juga kepenginnya besok ya Pak ya. Tapi persoalannya pemangku kepentingan mengeluarkan kebijakan itu ada konsekuensinya. Kalau ada apa-apa yang disalahkan beliau. Maka tadi itu sabar, makan pil sabar. Terus yang keempat tadi, waktu dialog itu ada kata-kata ono rembuk dirembuk. Di sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan itu demokrasi. Jadi semua boleh mengeluarkan pendapat seperti tadi sudah di depannya Pak Zain, Pak Hadi mengeluarkan pendapat. Walaupun kadang-kadang menohok. Ya resikonya pemangku kepentingan ya memang Anda digaji untuk ditohok. Gimana ini? Apalagi yang sebelahnya itu. Ini menarik sekali Mas Pras, dua narasumber ribut sendiri tanpa lewat moderator. Ribut sendiri tadi. Tapi inilah demokrasi. Rodo ngendeng ke gawean saya juga. Ya, jadi mestinya lewat Pak Pras tapi enggak kesuwen. Tabrak aja, tanggapi terus. Itu demokrasi. Ya, jadi musyawarah untuk mufakat. Nah, endingnya nanti ditutup oleh Pak Zain harus bagaimana. Terus yang kelima berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang harus adil. Saya tadi berpikir mulai besok panjenengan itu dia tarik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan jadi mentor atau guru atau instruktur ketoprak. Apa yang dikatakan itu coba dipraktekno. Ngomong kan gampang. Nah besok ditantang begitu Pak Hadi. Jadi iya jadi diakomodir. Nah itu saja. Jadi mumpung ada Pak Zain, nah ini Pak Zain juga turun lapangan. Kalau di balik meja saja itu nggak tahu tadi. Nah maka dari itu, jadi ini mudah-mudahan model semacam ini itu akan terus berlanjut. Jadi anggota dewan ya harus kan Pak Zain bisa duduk di sana kan karena beliau itu kan, ya kan? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Pujo. Oke, pripun leh? Saya pakai logat Pati ya karena saya juga wong Pati. Pripun leh ngaten iki? Mas Zain. Monggo. Mas Zain dulu. Ya, terima kasih Pak Pujo, begawan, seniman, budayawan. Jadi saya sepakat dan semuanya ini adalah berangkat dari hati nurani. Mas Pras selaku moderator akan menyampaikan sesuatu, saya selaku wakil panjenengan, Pak Budi dalam pikirannya, saya nanti kalau ke Pak Hadi, saya dalam pikiran beliau kan, saya nanti kalau mengizinkan saya ditegur kan, dalam pikiran beliau kan pasti akan seperti itu. Mas Konye mewakili seniman, aku kudu ngomong ini, kira-kira gitu Mas Konye. Nah saya sebagai wakil panjenengan, saya harus menyampaikan keinginan dan maksud hati dari seniman budayawan di Pati, tapi juga harus memperhatikan bahwa ada sisi yang harus kita jaga, kita komitmen bersama-sama supaya apa yang kita rasakan saat ini terkait dengan situasi dan kondisi COVID ini segera berakhir kan begitu. Saya secara pribadi sesungguhnya berharap betul bahwa pentas seni budaya ini sebagaimana juga yang terjadi di beberapa daerah yang lain tetap bisa berjalan dengan tetap memegang teguh protokol kesehatan. Soal cara, soal strategi itu teknis yang harus dibuat oleh baik oleh masyarakat yang undang pelaku seni maupun oleh pemerintah. Itu yang disebut dengan ono rembuk dirembuk. Kan begitu Pak? Karena seniman-seniman ini juga melihat di luar. Seniman-senimannya juga membaca di daerah lain gitu. Maksud saya begini, sekolah bisa PTM dengan protokol kesehatan.
Awalnya takut, sekarang sudah dibuka hanya sepertiga saja yang boleh masuk. Kemudian diawali dengan protokol kesehatan mulai dari berangkat harus diantar keluarganya, orang tuanya, di dalam harus dicek suhunya dan sebagainya. Bisa enggak seniman seperti itu? Ya meskipun tidak harus sampai dicek suhunya satu-satu penonton, tidak lah. Tapi minimal ada keterbatasan ruang di situ. Kalau di panggung semua kan enggak mungkin ya Pak Hardi ya. Apalagi tempat panggungnya juga terbatas dan ini kan acaranya biasanya kan diundang di desa-desa. Misalnya ada kelurahan yang di situ ada gedungnya, diundang tamu khusus yang terbatas. Awalnya seperti itu mungkin bisa Mas Konye, enggak masalah gitu. Sambil tetap terus menginovasi diri seniman-seniman itu untuk menawarkan profesi itu dengan inovasi-inovasi lakon dan sebagainya agar anak-anak sekarang yang usia sekolah itu ada pertanyaan yang survei bahwa cita-cita anak-anak ini jadi YouTuber Mas. 80% jadi YouTuber, bisa dibayangkan berarti mereka sudah 100% membuka kanal YouTube, membuka informasi dari media sosial. Kalau kita seniman-seniman senior ini tidak juga mulai, sekali lagi saya ingatkan gitu Mas, saya mengingatkan diri saya sendiri gitu. Tidak mulai promosi lewat media sosial, bisa saya khawatir jenengan akan tereliminir oleh seniman-seniman atau budaya-budaya yang ditampilkan di kanal media sosial dan itu kasihan nanti teman-teman seniman yang sudah jual apapun ya untuk menutup 2 tahun karena tidak ada manggung itu. Jadi kesimpulannya Pak Hardi, saya kira juga pemerintah Kabupaten Pati mulai dibuka tahap-tahapan, membuka ruang. Di awal tadi saya sampaikan tidak harus semuanya dalam prosesi izin, tapi nggak usah saya jelaskan kayak gini ya, karena sudah terjadi sebetulnya di masyarakat. Dan kita yakinlah, saya kok punya keyakinan kuat ya. Setelah Omikron nanti pasti banyak muncul varian-varian baru dan tidak akan pernah bisa selesai. Oleh karena itu jangan sampai kemudian informasi terkait dengan virus itu terus berkembang yang kemudian mematikan seluruh dinamika kehidupan sendi-sendi yang terjadi di masyarakat di semua profesi. Karena tetap menurut saya seniman panggung, seniman budaya dan sebagainya harus tetap eksis untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga mengedukasi masyarakat, menghibur masyarakat yang kondisinya saat ini sudah seperti ini. Saya yakin Pak Hardi mungkin nggak berani menyampaikan secara terbuka, tapi orang usah takok. Gitu. Nggak usah kakean tanya, saya akan semakin sulit menjawab gitu. Tapi prosesi-prosesi itu harus tetap jalan dan alhamdulillah keran sudah dibuka oleh pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota. 1 tahun yang lalu keluhan seperti ini ada Pak. Tapi dengan keberanian teman-teman seniman, budayawan tetap jalan dengan berbagai macam inovasi, alhamdulillah mereka juga bisa survive di tengah-tengah situasi dan kondisi yang masih seperti ini. Saya kira kesimpulan dan masukan saya seperti itu Mas Pras. Mudah-mudahan teman-teman dari seniman Pati tidak usah khawatir, tetap menyiapkan perangkat dan sebagainya, jalankan yang sudah diyakini itu aman. Kalau ada sesuatu yang perlu harus dirembuk dengan pemerintah daerah, rembuk, kalau tidak jalankan sesuai dengan keyakinan bahwa kami telah melakukan protokol kesehatan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Pak Jatmiko pripun? Ya, menambahi sedikit saja Bapak. Yeah. Intinya berawal dan berujung di pandemi COVID-19. Walau begitu panjenengan tetap berkarya. Saya punya keyakinan tidak lama, mungkin kalau status COVID di Pati ini sudah turun, mesti akan ada pementasan secara resmi. Nah kalau ketoprak itu kalau satu grup ketoprak memang susah, tapi kalau mungkin dagelannya saja atau campur sarinya saja mungkin masih bisa. Karena dulu itu sudah pernah kami memanggil sebuah organisasi untuk mengadakan simulasi nanti terus dipresentasikan di Forkompinda lewat kami, tapi kenyataan belum bisa sampai saat ini Bapak. Jadi ternyata prokesnya itu sulit ditelah, siapa yang bertanggung jawab atas prokes itu, itulah. Jadi kalau prokes menjaga jarak, kapasitas sekian ya, namanya orang kita kalau ketemu saudara kawan sudah lupa segalanya. Ya kita kembali harus berpikir 6 bulan yang lalu di pertengahan tahun 2021 itu kan wabah di Pati kayak seperti itu. Jadi seakan tidak percaya setiap hari ambulan lalu lalang dan seterusnya. Kita tidak ingin seperti itu lagi.
Jadi kita harus waspada, hati-hati demi kehidupan yang nyata, yang sebenarnya. Dan hidup pasti ada solusi kalau ada masalah. Covid pasti membawa dampak lebih baik dan ada manfaat yang lebih khusus. Itu penyikapan panjenengan semua. Memang pekerja seni ya lain, termasuk yang kena dampak utama. Jadi perhatian juga tidak begitu banyak. Tapi tidak masalah, ini semua kita anggap pendewasaan dalam kehidupan. Sehingga ke depan kita lebih kuat, lebih inovatif, lebih kreatif. Ya suatu saat nanti Pak Markonye kalau melawak dia bahannya banyak sekali karena udah 2 tahun mengemas ide Covid ini, mulai dari yang hidungnya buntet dan lain seterusnya. Baik, dari saya salut acara ini, termasuk ini juga ada edukasi, ada dakwahnya, sehingga acara seperti inilah nanti yang ini kan kita tidak bisa menyampaikan ke pihak-pihak tertentu. Tapi pihak-pihak yang berkepentingan dengan tidak sengaja nyetel kanal YouTube itu kan bisa seperti kita lapor beliau padahal kita tidak ketemu. Nah inilah. Jadi mudah-mudahan saya juga cukup berharap hal ini, sangat berharap semoga bisa lebih leluasa untuk memberi rekomendasi pentas pada teman-teman seniman. Terima kasih. Matur nuwun Pak Jat. Kanggonye panjenengan terus pundi? Ya, terima kasih matur suwun semua pihak yang terkait, Pak Jen, Pak Hardi selaku Dinas Kebudayaan dan semuanya yang hadir. Ucapan terima kasih yang tak terhingga. Sebetulnya seniman membutuhkan jembatan seperti ini. Ketika terjadi suatu musibah atau terjadi suatu dampak, kita butuh bapak asuh dan ibu asuh. Bapak asuh siapa? Mungkin kita ada Pak Yen, ada Wakil Rakyat, ada Pak Hardi. Inilah kalau kegiatan ini bisa berlangsung secara kontinu, terjadwalkan dengan cara seperti ini, ruang kami menghadirkan wisata Sendang Sani. Di sana ada studio 1 dan studio 2 Pak Hardi. Bisa digunakan sebagai ajang teng cerit. Apa itu? Tenguk karo cerita. Oh. Kita diskusi bareng, jagong bareng, ngobrol bareng, bagaimana ya ta? Ya ngobrol bareng bagaimana kita bisa menciptakan satu pelestarian budaya yang memang benar-benar ini tinggalan warisan para leluhur kita seperti yang disampaikan Romo Pujo. Saya salut sekali. Inilah dari ketuhanan sampai inilah budaya. Iya. Jadi budaya itu ojo semata-mata mung sisi lain hanya melihat golek duit itu tok. Kalau kan berbicara begitu nggih. Yeah. Jangan sisi lain gumung golek duit tok iya aja. Itu hanya baru pelaku seni kita, pekerja seni. Tapi kalau kita menggeluti tentang budaya karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, eksekutif, legislatif, para pelaku seni, pelaku budaya, kalau ada ruang diskusi seperti ini bisa untuk apa Pak? Mencurahkan sesuatu hal kita kemas bareng-bareng, ini menjadi acuan. Mungkin bisa diterbitkan aturan bahwa kesenian yang benar kaya ngene iki, aturan iki kudu ngene dan ngene. Walaupun ini secara fleksibel sebetulnya, ora kok kudu meteneng ngene ora. Tapi ini ada ruang seperti ini, maka terima kasih kepada Pak Yen. Ini awal perjumpaan kita, mudah-mudahan talkshow ini, jagong bareng ini bisa secara kontinu terus-menerus. Terima kasih. Matur nuwun. Nah, sesi terakhir ini saya minta kepada Mas Zen untuk menyampaikan closing statement terkait dengan tema kita ini. Saya persilakan. Terima kasih Mas Pras, terima kasih kepada teman-teman dari narasumber, Pak Hardi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, juga Mas Konye dan teman-teman dari Seniman Budayawan Kabupaten Pati. Pertama kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Pati, ya, harapan kami dari masukan teman-teman seniman ini semuanya Mas, saya kira ini mewakili teman-teman di Pati juga di daerah yang lain Mas. Karena beliau ini sudah berjuang untuk terus nguri-nguri kebudayaan di Pati, kesenian tradisional dan sebagainya.
Dan kita berharap teman-teman ini terus berinovasi dalam situasi dan kondisi seperti ini. Keran untuk dibuka ruang bisa tampil mulai harus dipersiapkan dan harus dimulai ditata dengan menjamin bahwa tetap memegang teguh protokol kesehatan. Dan harapan kami ada afirmasi dari pemerintah daerah. Kalau di provinsi saya kira sudah juga memberikan afirmasi berupa kegiatan-kegiatan virtual melibatkan teman-teman dewan. Ini bagian dari untuk menyelamatkan kebudayaan dan kesenian kita yang ada di Jawa Tengah. Saya kira pemerintah Pati, Pak Ardi, teman-teman di pemerintah Kabupaten Pati, alhamdulillah informasi dari beberapa seniman di Pati sudah mulai kerjasama dengan para seniman-seniman meskipun dengan angka yang terbatas. Tapi itu bagus. Misalnya teman-teman dari kesenian ini bisa tampil ya secara kontinu, itu terus mungkin dari 1-2 lebih dimaksimalkan lagi karena anggarannya juga saya kira ada di Dinas Kebudayaan di Pati dan pemerintah daerah lah, saya kira jangan nanya ke Dinas Kebudayaan tapi di dinas lain juga sangat banyak. Itu sekaligus menjamin teman-teman seniman juga bisa memberikan ekspresi keseniannya itu tampil di publik meskipun yang melaksanakan adalah pemerintah daerah. Yang ketiga, yang terakhir kepada masyarakat, jangan khawatir, jangan takut, dan terus kami berharap untuk bersama-sama menghidupkan kembali kebudayaan, kesenian tradisional, termasuk ketoprak, termasuk keluhan-keluhan dari teman-teman seniman ini. Daripada nonton atau ngundang yang nggak jelas, yang potensi tawurnya tinggi, potensi terjadi krisis anak-anak mudanya tinggi, kan lebih baik sambil nguri-nguri budaya Jawa. Nguri-nguri kebudayaan tradisional Pati, tampil di kegiatan-kegiatan masyarakat. Saya kira ini penting dan iklan ini kepada masyarakat yang punya gawe apapun, dan sebagainya dengan terbatas, undang beliau seniman-seniman ini. Dan itu adalah edukasi atau contoh yang terbaik kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita di Kabupaten Pati ini untuk bisa mencontoh, mengkiblat para senior-senior cara bermain, cara berketoprak, cara berseniman yang sesuai dengan pakem, tapi tidak ketinggalan zaman. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita semua diberikan kesehatan lahir batin, dijauhkan dari musibah COVID, dan semuanya bisa hidup normal kembali sebagaimana sebelum ada COVID-19. Terima kasih. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq lakum wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber semuanya, para hadirin yang di sini, para seniman, Romo Pujo juga yang sudah memberikan tanggapan. Saya Pras pamit dari Prime Topic bersama semua tim yang bertugas. Kita akan jumpa lagi di Prime Topic edisi berikutnya dengan tema yang pastinya tidak kalah menarik. Selamat sore, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic bersama Parlemen Jawa Tengah dengan judul Melestarikan Kebudayaan dan Kesenian Tradisional Kabupaten Pati. Acara ini didukung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah.